Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi semuanya. How are you today? Mudah-mudahan anak-anak pagi ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8 ya. Mungkin Bapak pada semester kemarin sudah tampil juga di materi bahasa Inggris. Mungkin ada yang mungkin belum kenal dengan Bapak. My name is Lutfi Ashari and I teach in SMP 1 class C, D, E ya, ada 3 kelas yang Bapak ajar. I live in M. Said Street. Ya, Bapak tinggal di Jalan M. Said. Baik anak-anak, kita melanjutkan materi yang akan saya sampaikan, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan materi yang akan kita sampaikan, akan Bapak sampaikan pada pagi ini betul-betul membuahkan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Okay. My student, we will describe about degree of comparison. Jadi materi pagi ini Bapak akan menyampaikan tentang namanya degree of comparison. Degree comparison itu adalah belajar bagaimana kita membandingkan sesuatu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pasti kita akan menghadapi sebuah interaksi dengan antar teman, antar tetangga, orang tua, dan seterusnya. Di dalam pembicaraan atau pembelajaran itu kita selalu akan dihadapkan dengan hal-hal yang akan kita bandingkan. Contohnya misalkan ketika kita di jalan raya, kemudian kita melihat pertandingan balapan, kemudian kita akan membandingkan kecepatan motor A dengan motor B itu yang lebih cepat yang mana, yang paling cepat yang mana, dan seterusnya. Nah, ini mungkin itu ya anak-anak gambarannya tentang materi degree of comparison ini. Di sini ada 2 materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah degree komparatif, itu adalah membandingkan 2 benda. Ya, misalkan benda 1 dengan benda 2 ini kita bandingkan, ini lebih panjang atau lebih pendek, itu lebih cepat atau lebih lambat. Nah, ini namanya komparatif. Kemudian ada istilah namanya superlative degree. Superlatif itu membandingkan paling ini ya. Misalkan dalam satu kelas itu ada temanmu yang tidak terkalahkan kepandaiannya, berarti itu adalah perbandingan paling pintar, paling tinggi, kemudian paling cepat. Nah, ini adalah perbandingan yang tidak ada tandingannya. Jadi itu bedanya komparatif dengan superlatif. Nah, anak-anak, sebelum kita melangkah lebih jauh, sedikit Bapak akan menguraikan tujuan pembelajaran. Jadi segala sesuatu itu kita juga harus tahu tujuannya. Kita hidup itu tujuannya untuk apa. Ya. Kita melakukan sesuatu itu tujuannya untuk apa, itu juga harus tahu, harus jelas. Karena kalau kita sudah tahu ada tujuan, perjalanan kita itu jelas. Ya, contoh misalkan kita hidup itu tujuannya untuk apa? Ya untuk ibadah. Terus bagaimana caranya ibadah, Pak? Segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu
bersekolah, beribadah ke masjid, ke gereja, kemana saja, kemudian belajar, kemudian makan, minum, dan seterusnya. Kemudian berangkat sekolah, patuh dengan orang tua, itu kita niatkan ibadah, itu nilainya sudah ibadah. Nah, kembali ke pembelajaran, tujuannya apa pembelajaran kita hari ini? Nah, ini anak-anak juga harus paham ya. Satu, ya, kalian harus bisa mengidentifikasikan fungsi sosial teks perbandingan. Artinya mengidentifikasi itu menyimpulkan dan seterusnya ya. Kemudian tujuan yang kedua, mengidentifikasi struktur teks perbandingan dua benda. Jadi nanti ada dua benda itu bagaimana kalimatnya itu susunannya seperti apa, perbandingan antara komparatif degree ini. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi struktur teks perbandingan lebih dari dua benda atau superlatif. Jadi perbandingan paling ini nanti ya, membandingkan benda satu dengan yang benda yang paling banyak. Jadi paling tinggi, paling besar dan seterusnya. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi unsur kebahasaan atau bentuk kata sifat adjektif yang digunakan dalam teks. Nah, ini di dalam teks degree comparison atau kalimat perbandingan itu nanti yang akan kita pakai adalah kata-kata sifat. Kata-kata sifat itu contohnya seperti apa ya? Cantik, tinggi, besar, cepat, cakep, kemudian percaya diri dan seterusnya. Ini adalah yang dimaksud adjektif atau kata sifat. Kemudian yang kelima tujuannya adalah membandingkan struktur teks perbandingan dua benda atau komparatif degree dengan perbandingan lebih dari dua benda superlatif. Kemudian yang keenam, kalian juga harus nanti bisa membuat teks berbentuk lesan maupun tulisan membandingkan dua benda. Nah, ini adalah salah satu untuk mengukur kemampuan kalian nanti tingkat pemahamannya. Kemudian yang ketujuh sama, yaitu kalian harus bisa membuat teks baik lesan maupun tulisan perbandingan lebih dari dua benda. Nanti akan Bapak kasih gambarnya, akan Bapak kasih polanya nanti, jadi kalian bisa membandingkan benda yang akan Bapak berikan. Oke anak-anak, itu ya tujuan kalian belajar di sini. Makanya nanti ketika proses pembelajaran ini simak dengan baik-baik dan mohon dimaklumi karena kita online ya, nggak bisa tatap muka. Seperti ini memang banyak keterbatasannya. Artinya Bapak juga nggak bisa interaksi langsung dengan kalian. Nanti di sini mungkin ada kolom chat, mungkin bisa kita chat ya. Nah nanti ketika kita belajar itu nanti Bapak sedikit saja memberikan informasinya, materi, tapi yang penting nanti simulasinya atau prakteknya di dalam proses pembelajaran ini. Oke. Yang pertama, kita langsung belajar menganalisis atau study the sentence and analysis sentence. Jadi kita akan belajar langsung ke kalimatnya dan menganalisis kalimat tersebut. Nah, ini Bapak akan memberikan contoh kalimatnya. Nah, nak coba ini tolong dicatat dulu. Bapak kasih waktu 3 menit yang sudah Bapak berikan ini. Ya, tolong dicatat dulu ya. Bapak kasih waktu 3 menit. Yang belum siap bukunya, tolong di bukunya disiapkan masing-masing. Ya, sambil pegang laptop, pegang handphone, bukunya disiapkan di depannya.
Oke, baik. Anak-anak, mungkin kalau kalian nanti tidak sempat menulis ini atau tertinggal atau bagaimana, nanti ini akan Bapak share ya di grup kelasnya masing-masing melalui wali kelasnya. Jadi nanti bisa langsung dipelajari langsung. Ya anak-anak, ini kita lihat ada Bapak kasih contoh 2 kalimat, yaitu berbentuk komparatif dan yang sebelahnya itu adalah superlatif. Last time we describe about how to make comparative and how to make superlative. Saya ingatkan kembali, komparatif itu digunakan, the comparative is used to sentence, to something ya, to degree to something, and superlative is all the something. Jadi komparatif itu digunakan untuk membandingkan 2 benda, ingat-ingat ya. Kemudian kalau superlatif itu adalah membandingkan seluruh benda, dari perbandingan satu benda untuk seluruh benda. Nah, contoh begini. Number 1, others is faster than turtles. Nah, sekarang kalau kita lihat nak, kalimat itu kita temukan dulu mana kata sifatnya. Nah, kata sifatnya adalah fast, artinya cepat. Nah, itulah yang akan berubah ketika kita membandingkan. Kata dasarnya bukan faster, tapi fast. Jadi, other is faster than turtle. Jadi, kalau kita lihat berang-berang, other itu berang-berang ya, is faster, fast itu cepat. Nah, di situ ada penambahan ir menjadi lebih cepat. Nah, makanya kalau komparatif itu adalah lebih. Diingat-ingat ya, komparatif itu adalah lebih. Makanya berang-berang, other is faster, ada penambahan ir, itu menjadi cepat, menjadi lebih cepat than, daripada turtle, kura-kura. Oke ya, paham ya anak-anak ya. Jadi cuma ditambahi er saja. Kemudian contoh yang kedua, lion is bigger than turtle. Singa is bigger than turtle. Ya. Jadi singa itu lebih besar daripada kura-kura tuh. Big menjadi bigger, fast menjadi faster. Nah, perlu dicatat anak-anak, sambil ditulis catatan ini. Komparatif degree itu ya, komparatif degree sambil ditulis, catat. Apabila ada satu suku kata, apabila ada satu suku kata ditambah dengan ir, ditambah dengan ir. Nah, ini ir yang ini ya, untuk tingkatan lebih. Oke, maksudnya bagaimana Pak? Caranya menambahkan ir itu apabila katanya itu satu suku kata. Cara menghitungnya bagaimana? Caranya begini. Fast itu kan satu suku kata. Caranya ngitung adalah fast. Nah, 1. Big 1. Nah, ya. Jadi seperti itu caranya. Fast satu suku kata. Menjadi berarti fast itu cepat. Menjadi lebih cepat berarti faster. Nah, gitu caranya. Big itu besar ya. Menjadi lebih besar berapa suku katanya? Coba kita hitung. Big. Nah, menjadi bigger. Nah, jadi menjadi bigger karena satu suku kata.
Jadi gitu anak-anak ya, cara menghitungnya. Contoh lain, kata apa yang satu suku kata? Panjang. Panjang itu adalah, bahasa Inggrisnya adalah long. Ya. Cara ngitungnya adalah long. Nah, satu suku kata. Pendek, short, satu suku kata. Long, panjang, menjadi lebih panjang menjadi longer. Nah, itu saja. Short menjadi satu suku kata menjadi shorter. Oke ya anak-anak ya, bisa dipahami ya maksud Bapak ya. Oke, thank you. Kemudian yang superlatif degree itu adalah tingkatan paling ya. Paling itu berarti juara. Tidak ada bandingannya, itu namanya superlatif. Ya, dilihat di situ ada kalimat 11 is the biggest of all. Nah, ini anak-anak ada ternyata kalau kita kalimat ini kalau kita terjemahkan gajah is the biggest. Biggest itu paling besar ya. Big ini kata sifatnya menjadi biggest, menjadi paling besar ditambahi est. Nah, of all, dari semuanya. Jadi begitu cara memahaminya. Catatannya untuk superlatif, apabila ada satu suku kata ditambah dengan ist untuk tingkatan paling. Jadi tidak ada then-nya ya, ingat tidak ada then-nya. Kalau komparatif itu ada then, tapi kalau degree superlatif itu atau paling itu tidak ada then-nya. Cuma di sini harus ada penambahan the, jangan sampai hilang ini the-nya, harus muncul. 11 is the biggest of all. Contoh yang kedua, angelfish is the smallest of all. Nah, smallest. Ini kata sifatnya kecil menjadi paling kecil dari of all semuanya. Jadi itu anak-anak ya bedanya antara komparatif dengan superlatif. Jadi komparatif itu lebih, superlatif itu paling. Bedanya seperti itu. Yuk kita lihat struktur kalimatnya bagaimana, menjadi bagaimana. Nih bawahnya. Jadi susunannya seperti ini. Tadi kan di dalam tujuan pembelajaran itu kalian harus mengidentifikasi struktur teks sosialnya. Nah inilah strukturnya ya. Subjek. Ya, subjek itu seperti apa? I, we, they, you, she, he, it ya. It itu termasuk other, termasuk lion, 11, angelfish itu it benda. Kata gantinya adalah it. You, kamu, I, saya, kemudian she, dia, he, dia, laki-laki dan seterusnya. Kemudian to be yang dipakai selalu memakai am, is, are, bukan lampau ya, bukan was atau were ya. Jadi karena ini menyatakan bentuk yang sedang kejadian sehari-hari ya, menyatakan kejadian sehari-hari, present tense kalau di dalam pola kalimatnya ya. Jadi to be-nya selalu memakai am, is, are, am, I, is, she, he, it, are, you, they, we dan seterusnya. Nah setelah to be itu adalah adjektif tadi, fast menjadi fast, ditambahi er menjadi faster, then plus kemudian setelah itu objek. Objek itu apa Pak? Ya turtle, home, car dan seterusnya. Nah itu anak-anak ya. Kemudian superlatif yang kedua, keterangan kedua ini struktur teksnya yaitu subjek, to be, am, is, are ya sama ya.
Pokoknya setelah subjek harus to be, am, is, are, kemudian ada the-nya, ditambah kemudian setelah itu adjektif, kemudian est plus of all. Of all itu objek. Ya bedanya di situ aja anak-anak ya. Jadi setelah to be itu ada perubahan. Kalau komparatif itu adjektif er, kemudian then. Kalau superlatif the, adjektif est. Nah, itu bedanya di situ. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan dipahami ya, memahami ya. Oke, anak-anak sekarang kalian agak sedikit memahami ya. Mudah-mudahan 100% anak sudah langsung memahami ini. Nah, terus kemudian ini Bapak beri contoh tabel tentang study the adjective atau belajar tentang kata sifat adjektif. Kata sifat itu banyak ya anak-anak ya. Jadi kata dasarnya atau positif, contoh misalkan all. All itu satu suku kata all. Young satu suku kata kan. High, low, thick, short, long. Ini satu suku kata semua. Makanya berubah menjadi komparatif atau tingkatan lebih menjadi all the, tambah er saja. Young menjadi younger, high menjadi higher, low menjadi lower, teach menjadi teacher, shoots menjadi shooter, long menjadi long, dan seterusnya. Berubah menjadi superlatif ditambah dengan est kayak tadi, all oldest, young menjadi youngest, high menjadi highest, lowest, thickest, shortest, dan longest, dan seterusnya. Dan masih banyak, nanti silahkan dibuka di Google, itu banyak ya jenis-jenis kata sifat, superlatif, dan seterusnya. Ini Bapak kenalkan aja, yang penting kalian paham perubahan-perubahannya antara bentuk komparatif menjadi superlatif dan artinya. Kemudian selanjutnya, nah ini sampingnya banyak ya anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak, setelah Bapak sedikit menerangkan, kita langsung latihan saja ya. Kalian langsung latihan saja, coba langsung dikerjakan ini di bukunya masing-masing. Langsung dikerjakan. Ini Bapak kasih gambar, ada bola. Sekarang bolanya warnanya yellow, red, sama green ya. Blue. Ya, sorry. Nah, sekarang anak-anak kerjakan nomor 1 sampai 3 dulu. Comparative degree. Ya, bandingkan itu tuh, liatin kalimatnya. Number 1. The red ball is bla 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 bla, then the blue ball. The blue ball is then the yellow ball. The yellow ball is then the red ball. Nah, sekarang silahkan dikerjakan. Kemudian yang superlatifnya, superlative degree, the red ball is bla 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 of all, the blue ball is bla 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 of all. Ayo nak, sekarang dikerjakan nak. Bapak kasih waktu 3 menit saja. Tinggal mengisi di situ. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Mungkin biar lebih sama, seragam, kita membandingkan bola ini memakai ukuran saja nak ya. Maksudnya ukuran berarti antara besar dengan kecil gitu saja. Biar serentak seragam kata sifatnya. Ukuran besar dengan kecil.
Jadi big dengan small. Sekarang coba isikan di situ. Antara big, mana kita mengisi bigger, kapan kita mengisi smaller, gitu saja. Ini Bapak kasih gambaran. Nah, pelan-pelan, belajarnya pelan-pelan. Yang penting paham. Cesar, berapa menit lagi? Oke anak-anak, langsung coba dikoreksi ya. Nomor 1, the red ball is than the blue ball. Jadi bola warna merah itu lebih apa nak? Lebih kecil berarti ya daripada bola warna biru. Berarti the red ball is smaller than. Nah, jawabannya seperti itu. Pakai smaller. Kemudian yang kedua, the blue ball, bola yang warna biru, is than. Lebih apa ini dengan yang warna kuning? Lebih besar, berarti is bigger than yellow ball. Oke, jawabannya adalah bigger. Kemudian the yellow ball is, ini bola warna kuning lebih titik-titik daripada bola warna merah, berarti lebih besar, bigger. Jadi nomor 3 adalah bigger. Kemudian nomor 1 yang superlatif ya, red ball is of all. Jadi bola warna merah itu paling kecil, berarti is the smallest of all. Jawabannya seperti itu. Kemudian yang terakhir nomor 2 superlatif, the blue ball is the biggest of all. Nah, biggest ya. Oke, silahkan dikoreksi sendiri di kerjaannya kalau kalian betul semua sudah paham. Oke. Terima kasih, lanjut. Ini Bapak lewati saja dulu ya. Nak, ini nak, ada tugas nak. Ini Bapak kasih tugas di rumah ya. Silakan dipoto tugasnya. Dipoto atau di screenshot saja kalau pakai handphone. Tugasnya adalah ada gambar jembatan Suramadu, Ampera, kemudian Mahakam. Itu coba ungkapkan perbandingan antara komparatif dengan superlatif. Itu panjangnya sudah ada ukurannya 5.438 meter, Ampera 224 meter, Mahakam 400 meter. Ya, dibandingkan nanti. Ya, itu tugas yang pertama. Oke. Terus kemudian tugas yang kedua, bikin kalimat ini, membandingkan ini ya. Buku ini ya nak ya. Silahkan difoto, silahkan di screenshot. Oke, yang gambar ini tidak perlu ya. Ini lagi nak, gunung ya, Merapi, Bromo, Tangkuban Perahu ya. Silakan di screenshot, dipoto atau ditulis ukurannya saja, tidak apa-apa. Misalkan Merapi 2930 meter,
Bromo 2329 meter. Misalkan Tangkuban Perahu 2084 meters. Nah, misalkan ditulis gitu juga nggak apa-apa. Yang penting tahu sudah cara membandingkan. Ya, itu tugasnya 3 ya. Tak ulang lagi nak, biar kalian paham. Ini tugasnya yang pertama nih. Jembatan Suramadu Bridge. 5,438 meters. Ampera Bridge 224 meters. Mahakam Bridge 400 meters. Ya, oke, itu tugas yang pertama. Dicatat. Ukurannya juga nggak apa-apa, yang penting nanti kalimatnya kalian sudah bisa membuat ungkapan. Ini yang kedua adalah buku. My Script ini buku harian, dictionary kamus, kemudian cerpen ini ya. Yang satunya adalah buku tentang cerpen tentang kamu ya. Kemudian tugas yang ketiga adalah mountain ya, gunung. Ini berarti membandingkan tinggi nak. Nah, ini nanti. Oke. Kesimpulan adalah perbandingan antara komparatif itu membandingkan dua benda, dan superlatif adalah membandingkan seluruh benda. Nah, kemudian untuk tugasnya nanti silahkan dikerjakan. Berarti tugasnya itu satu topik gambar itu ada 3 kalimat. Misalkan tadi gambar jembatan berarti 3 ungkapan perbandingan. Kemudian buku berarti 3 ungkapan. Kemudian yang satunya adalah tentang gunung tadi adalah 3 ungkapan. Oke, jadi seluruhnya adalah 9 ungkapan. Silahkan disetorkan ke gurunya masing-masing. Yang diajar Ibu Bu Rosita silahkan. Yang Bapak ajar kelas 8C, D, E, setornya ke Bapak. Setornya bagaimana Pak? Silahkan nanti dilihat di Google Classroom ya, di screenshot di Google Classroom. Nanti akan Bapak kasih tugas ini, saya teruskan di Google Classroom-nya masing-masing. Nanti silahkan habis ini dibuka Google Classroom. Begitupun nanti Bu Rosita. Oke ya, anak-anak ya. Dari Bapak cukup sekian. Selamat belajar, semoga kalian sehat semua, dan doakan Bapak dan Bapak Ibu guru seluruh di SMP 1 selalu sehat dan keluarganya selalu sehat, sehingga diberi kekuatan, diberi kesehatan terus oleh Allah untuk mendidik dan mendampingi kalian sampai kalian menyelesaikan studi kalian di SMP 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.